Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seluruh sobat pemenang Taulangoan yang berada di grup Langoan Cagampang, Langoan Wonderful ini, yang menyaksikan secara langsung, baik pun nanti yang menyaksikan kembali rekaman ini yang tersimpan di dalam grup Langoan Cagampang, Langoan Wonderful. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Stephen R. Palit, yang pada kesempatan hari ini kembali bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tanggal 17 Februari 2021. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan ini, sebelum bersama-sama kita duduk sehidangan dengan firman Tuhan, mari kita mau berdoa, minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk nafas kehidupan yang kembali Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami dapat menghirup udara segar secara gratis pagi hari ini. Itu pertanda kami masih hidup, dan biarlah dengan hidup ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan saja di segala aras kehidupan kami, di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami yang telah Tuhan percayakan kepada masing-masing pribadi kami. Terima kasih Bapa yang sangat baik, terpuji-pujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami semua Tuhan Taulangoan yang siap untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menyatakan kehendak-Mu lewat perenungan akan firman Tuhan ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan layakan kami untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan ini, menyampaikan kabar sukacita. Biarlah Tuhan pakai secara khusus dan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kehendak Tuhan saja yang tersampaikan lewat perenungan pagi hari ini. Dan setiap Taulangoan yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, yang menyaksikan secara langsung maupun nanti ketika menyaksikan rekaman yang tersimpan di dalam grup ini. Tuhan tolong kami semua, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh kebenaran firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, inilah kami yang telah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adapun yang menjadi tema perenungan kita saat ini adalah menerima berkat Tuhan. Sekali lagi, yang menjadi tema perenungan kita saat ini adalah menerima berkat Tuhan. Dan yang menjadi landasan kita berpijak di dalam perenungan ini, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya ketika kita mendengarkan khotbah yang berujung pembahasan tentang berkat, tentunya saya tidak sedang
mengkedepankan apa yang disebut dengan teologi kemakmuran, tidak, ya. Tetapi ada hal yang sangat baik, yang sangat luar biasa yang harus kita pelajari, apa yang disampaikan oleh atau di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 17 ini, perihal tentang menerima berkat. Ada yang ditolak dan ada yang memang mendapatkan berkat. Tetapi secara pembacaan kita ini, kita ketahui bahwa di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ketika ia di sini adalah kalau saya hubungkan adalah saya dan saudara, ya, yang disampaikan oleh kitab Ibrani. Jadi posisi kita saat akan menerima berkat secara eksplisit terkandung di dalam ini, itu sangat penting. Oleh karena itu, tema yang saya sampaikan adalah menerima berkat Tuhan. Nanti di dalam perenungan, bagaimanakah cara kita untuk dapat menerima berkat Tuhan agar kita tidak ditolak. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan kekristenan secara pandangan kekristenan, tentu kita semua menginginkan, ya, dalam tanda petik, berkat daripada Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi suatu alasan yang paling utama kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengikut Kristus untuk supaya kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tentu bukan berkat yang menjadi fokus kita. Sekali lagi, bukan berkat yang menjadi fokus kita. Bukan berkat yang menjadi perjuangan hidup kita untuk kita kejar-kejar dan terus kita kejar tentang berkat. Ya, kalau seperti ini cara kita berpikir, ini salah. Ya, ini keliru yang sangat fatal. Karena yang harus kita kejar seharusnya adalah Tuhan Yesus Kristus, yaitu sang sumber berkat, bukan berkatnya. Sekali lagi saya katakan, yang harus kita kejar, yang harus kita terus cari adalah Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, sumber berkat kehidupan kita. Kalau saya komparasikan di dalam Matius 6 ayat 33, beginilah firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, artinya the first. Yang pertama adalah yang harus kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang menjadi pertanyaannya, di manakah kerajaan Allah itu harus kita cari? Artinya kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu sudah hadir di dunia. Boleh saya katakan sejak Yesus lahir, kerajaan Allah itu sudah ada. Dan bahkan eksistensi dari dahulu kala. Oleh karena itu, ketika kita ingin mencarinya, itulah yang disebut dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, intimate worship with God. Kita harus terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimana cara kita membangun relasi agar terus kita mencari kerajaan Allah? Tentunya kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Kemudian kita berdoa, kita baca Alkitab. Kita membangun hubungan intim yang baik dengan Tuhan. Terus kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Yohanes 17 ayat 7 berkata, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ternyata kita harus terus mencari kebenaran itu. Dan kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Dan kebenaran itu kita bisa dengarkan lewat khotbah-khotbah yang ada. Termasuk khotbah yang ada di grup Languan Cagampang ini. Karena semua para pendeta, para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di grup Languan Cagampang ini, firman Tuhan yang disampaikan itu adalah kebenaran. Sekali lagi saya mau katakan, firman Tuhan yang disampaikan itu adalah kebenaran. Maka kita harus mendengarkannya dengan saksama. Kita harus mendengarkannya dengan hati yang terbuka agar kita benar-benar diberkati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan perhatikan kalimat berikutnya, maka semuanya itu. Apa semuanya itu? Mari kita kembali baca di dalam Matius 6 yang saya sudah sampaikan tadi, ya. Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, apa semuanya itu yang akan ditambahkan kepadamu? Mari kita baca kembali, naik ke atas di dalam ayat 31 dan ayat 32. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Kita dapat jawabannya secara kupasan ekspositorinya. Bahwa apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Yang tidak mengenal Allah. Ini Allah mau menegaskan, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang mengenal Allah, yang membangun hubungan intim dengan Allah, yang selalu mencari kerajaan Allah, yang selalu mencari kebenaran Allah, yang selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih mengambil komitmen untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, khususnya yang terdapat di dalam ayat 31, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu, ayat 30 katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Garis bawahi kata semuanya itu, memerlukan semuanya itu. Kemudian ayat 33 katakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa yang semuanya itu? Yang tadi yang saya sudah bacakan, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, dalam tanda tanya. Dan itulah semuanya itu yang akan Tuhan cukupkan kepadamu. Jadi di sana juga secara eksplisitnya atau terkandung di dalamnya, itu di sana ada harta, tahta, pangkat, jabatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Semuanya itu Tuhan akan tambahkan kepadamu, menjadi berkat milikmu. Kata tambahkan kepadamu berarti hanya ditambahkan, bukan menjadi yang utama. Berarti kita sudah memiliki yang utama, bukan lagi yang ditambahkan itu. Tetapi yang paling utama kita sudah tambahkan. Apakah yang paling utama itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang paling utama adalah perihal tentang keselamatan, jaminan keselamatan, bahwa barang siapa percaya dengan mulut dan mengaku dengan lidahnya, kemudian di dalam hatinya, terlebih dia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian dia taat, kemudian dia melakukan kehendak Tuhan, setia dalam imannya, memelihara imannya, setia hingga akhir kehidupannya, maka dia akan bersama dengan Bapa di surga. Itu yang paling utama. Kemudian apa yang ditambahkan? Ini bicara jasmania. Ya, kerohanian kita sudah memiliki tentang jaminan keselamatan itu. Tetapi secara jasmania akan apa yang akan kita makan, minum, dan pakai, itu justru semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Glory, haleluya. Artinya itu bukan menjadi fokus utama kita karena hanya akan ditambahkan. Tetapi yang ditambahkan pula yang harusnya kita cari dalam tanda petik dalam kehidupan ini, itu justru yang juga Tuhan perhatikan, yang Tuhan tambahkan kepada kita. Itulah berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh karena itu kita kembali ke dalam pembacaan dan perenungan kita perihal tentang menerima berkat Tuhan. Nah, ada yang disebut dengan waktunya Tuhan atau kairos dalam bahasa aslinya. Tetapi waktu kita itu disebut dengan kronos atau daily week-nya kita, day by day, step by step langkah kehidupan kita. Itu disebut dengan kronos atau kronologi. Kronologi kehidupan saya dan saudara ketika ada di dunia ini. Jadi kita melakukan semuanya itu. Dan saya sebagai seorang pendeta, seorang gembala, dan juga sebagai seorang dosen teologi yang mengajarkan ini
baik kepada jemaat yang saya gembalakan, kemudian orang-orang yang saya mentoring, kemudian orang-orang yang konseling dengan saya juga sebagai seorang konselor Bapak Ibu, dan juga mahasiswa yang saya ajarkan. Saya selalu katakan kepada mereka, saya selalu dorong kepada mereka, agar kehidupan mereka itu harus klik dengan Tuhan setiap hari. Artinya begini, ketika engkau menjalani kehidupanmu setiap hari, kronosmu setiap hari atau kronologi kehidupanmu, hendaklah engkau itu adalah pengikut Kristus yang setia, yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu mengejawantakan kebenaran firman Tuhan, artinya menjadi pelaku firman. Di saat kita sedang melakukan kegiatan kita, keseharian kita, atau kronos kita, waktu kita, maka kita suatu saat akan bertemu dengan yang namanya kairosnya Tuhan. Dan pada akhirnya kita klik, kita bertemu dengan kairosnya Tuhan. Disitulah terjadi moment of the truth, momen kebenaran, special moment yang tidak ada yang tidak bisa kita bayangkan dalam hal ini, maka itu akan Tuhan berikan kepada kita. Maka ada firman Tuhan berkata, barang mata tidak lihat, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, justru itulah yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau kita bertemu dengan kairosnya Tuhan. Dan ketika kairosnya Tuhan itu datang kepada kita, itulah kesempatan yang harus kita ambil, yang harus kita aminkan dan harus kita jalankan. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kairosnya Tuhan itu tidak selalu datang terus-terusan kepada kita. Namanya juga momen spesial. Ya, jadi jangan pernah lewatkan kairos Tuhan itu dengan engkau hidup selalu di dalam Tuhan. Jangan pernah lewatkan kairos Tuhan itu. Nah, bagaimana kairos Tuhan itu bisa terlewatkan dalam kehidupan kita? Apabila kita tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan membukakan pintu berkat, siapa yang bisa menutup pintu tersebut? Tidak ada yang bisa. Ketika firman Tuhan berkata di dalam perjanjian lama, Tuhan akan mengangkat naik engkau dan bukan turun, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Itu bicara berkat Tuhan. Itu bicara berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Siapakah yang bisa menurunkan ketika memang Tuhan yang membuat kita naik, yang membawa kita naik? Siapakah yang bisa menggagalkan akan rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Siapa yang bisa menggagalkan itu? Tidak ada satu manusia apapun tidak akan dapat bisa menggagalkan semuanya itu. Karena sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Sekali Tuhan buka jalan, Dia akan sertai terus sampai membawa kita kepada keberhasilan hidup kita. Dan bahkan kita pun dalam setiap masalah kehidupan kita, yakinlah engkau yang selalu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu buka jalan. God will make a way. Dia akan membuat jalan, membuka jalan, dan akan menuntunmu. Karena Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan ingat, aku menyertaimu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Artinya, selama kita ada di dunia ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Dan berkat-berkatnya selalu ada mengikuti kita. Bukan kita yang kejar berkatnya, justru sebaliknya berkat nantinya yang akan kejar kita. Kalau kita terus-terusan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam pengertian terus mencari kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran kita temukan di mana? Jawabannya cuma satu, temukan di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita juga komparasikan di dalam Mazmur 3 ayat 8 atau kita bandingkan di dalam Mazmur 3, kalau di dalam HP itu 3 ayat 9 ya, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Perhatikan baik-baik. Dari Tuhan datang pertolongan, Mazmur 3 ayat 9. Berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, sebab hanya dari Tuhan datang pertolongan. Pemazmur berkata, sebab pertolonganku datangnya dari
Tuhan pencipta semesta alam. Sebab berkat-berkatku hanya dari Tuhan saja. Berkatmu atas umatmu. Garis bawahi atas umatmu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh karena itu di dalam perenungan yang baik ini, saya mau katakan kepada kita bahwa ternyata ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan saudara dapatkan. Sekali lagi, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara dapatkan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita siap menerima berkat Tuhan, atau justru sebaliknya kita ditolak untuk terima berkat Tuhan? Seperti pembacaan yang saya bacakan yang menjadi landasan perenungan kita kali ini, yaitu Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini artinya dia dalam posisi masih berdosa. Dia dalam posisi berbuat kesalahan dan belum membereskannya. Dan ketika berkat sudah ada untuk Tuhan berikan kepada kita, kita ditolak. Karena kenapa? Karena posisinya dalam kesalahannya, dalam keadaan berdosa, yang artinya dia tidak layak menerima berkat Tuhan. Bahkan lebih jelas dikatakan di sini, ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya, setiap hari engkau harus bertobat. Setiap hari engkau harus memperbaiki kesalahanmu. Ada ayat yang mengatakan, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan begini, jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Artinya, engkau harus mengaku dosamu agar engkau mendapatkan pengakuan. Saya sering katakan dalam perenungan di sini, bahkan di mana-mana saya berkhotbah. Kemarin pun saya mengatakan ini di hari Minggu kemarin. Ketika orang Kristen berbuat kesalahan, dia hanya mengaku, tetapi mengakunya begini, hanya mau minta pengampunan. Tuhan, ampuni saya, titik. Padahal di sini dikatakan jika engkau mengaku, berarti ada satu kalimat sentral di sana. Anda mau dapatkan pengampunan? Jawabannya ya, tapi harus ada pengakuan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu saya yang menonton ini, apakah Bapak Ibu saudara mau mendapatkan pengampunan? Katakan ya. Ya. Tetapi harus ada pengakuan. Jadi mau mendapatkan pengampunan harus ada pengakuan. Dan pengakuan itu harus jelas di hadapan Tuhan. Contoh pengakuannya, ya Tuhan, sebagai seorang suami misalnya, oh Tuhan ampuni saya pagi hari ini. Saya sudah membuat hati saya tersakiti. Saya sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan bahkan memaki dia. Ampuni saya Tuhan. Benar pengakuan kita. Begitu juga istri. Oh Tuhan ampuni saya. Saya sudah menyakiti hati suami saya. Saya juga sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan saya tidak melayani dengan dia dengan baik. Harusnya dia pergi bekerja dengan sukacita hati yang gembira. Ya saya membuatkan dia sarapan dan lain sebagainya. Ini justru saya tidak buatkan sarapan. Saya marah-marah kepada suami saya. Ampuni saya Tuhan. Kata Tuhan, tepat pengakuanmu. Sama seperti perempuan pelacur di sumur. Ya, dia mengatakan yang sesungguhnya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus katakan, tepat apa katamu. Demikian juga misalnya anak-anak kepada orang tua. Ya Tuhan, ampuni saya sebagai anak yang kurang ajar terhadap orang tua. Orang Lamongan bilang, pamalawang orang tua. Nggak bisa ditegur. Ya Tuhan, ampuni saya mempermalukan terus orang tua saya. Pamabo dan lain sebagainya. Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ya, jadi seperti itu ada pengakuan engkau yang melakukan kesalahan dan dosa. Ya, apalagi kehidupan rumah tanggamu hancur hanya karena orang ketiga. Kalau orang Lamongan bilang bahugel, minta ampun di kaki Tuhan. Dan ketika suami minta ampun, istri minta ampun, anak-anak minta ampun, bikin pengakuan tulus kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan pengakuanmu itu.
Dan sesuai firman Tuhan, Tuhan mengampunimu. Dan bahkan kalau kita baca apa yang percakapan antara Yesus Kristus dan perempuan pelacur yang di sumur itu, Yesus berkata begini, pergilah, bukan titik, tapi koma. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pesan yang sama, kalimat yang sama saya pergunakan untuk saudara-saudaraku yang mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Tuhan mengampunimu. Dan dengan perkataan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa dan jangan berbuat dosa lagi? Karena ini ada kaitannya dengan menerima berkat Tuhan. Jangan-jangan kita tidak sempat memperbaiki kelakuan kesalahan kita, dosa kita tidak sempat akui di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita tidak diberkati Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, agar kita tidak ditolak untuk mendapatkan berkat Tuhan, bereskan dosamu di hadapan Tuhan. Bereskan kesalahan-kesalahanmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya baca firman Tuhan ini, agar kita benar-benar berpegang pada kebenaran firman Tuhan ini, untuk kita tidak ditolak menerima berkat Tuhan. Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi biar orang berusaha payah, biar orang memang membilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, baba gitu terus jatuh hidup. Karena kenapa? Dia sudah ditolak untuk menerima berkat Tuhan, karena di dalam hatinya masih banyak kedengkian, di dalam hatinya masih banyak dendam, di dalam hidupnya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan hal-hal yang menjijikkan di mata Allah, penuh dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, sehingga ia sekalipun mencarinya, engkau mencari berkat, engkau berusaha, engkau bekerja, membangun bisnismu dan lain sebagainya, bahkan dengan mencucurkan air mata sekalipun, biar satu ember tiap hari ngenapi air mata, ngana tetap tidak menerima berkat Tuhan, alias ditolak untuk menerima berkat Tuhan. Ini jelas harus saya katakan. Akan tetapi ketika engkau membereskan, memperbaiki kesalahanmu, engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan, dan engkau hidup terus di dalam Tuhan, daily weekmu atau kronosmu, kronologis kehidupanmu selalu ada di dalam Tuhan, selalu berjalan dengan Tuhan, maka engkau akan selalu siap menerima berkat Tuhan. Maka engkau akan bertemu dengan kairosnya Tuhan, engkau akan klik dengan kairos Tuhan, dan saat engkau bertemu dengan kairos Tuhan, Tuhan merubah hidup Anda, Tuhan merubah derajat Anda yang dalam tanda petik mungkin bagi kacamata dunia Anda orang yang terhina, orang miskin dan lain sebagainya. Tapi dengar baik, di mata Tuhan kita itu sama semuanya, dan Tuhan akan merubah kita, akan mengangkat kita naik dan bukan turun, menjadikan kita kepala dan bukan ekor, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang selalu diberkati Tuhan, menjadikan kita orang-orang pilihan, orang-orang kesayangan Tuhan. Dan lihatlah, ketika Tuhan yang merubah kehidupan kita, mengangkat kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Sehingga dengar baik Bapak Ibu, saya pakai contoh kalimat ini, orang-orang dunia atau orang-orang yang tadinya mungkin menganggap engkau sebelah mata, menganggap engkau hina, menganggap engkau pokoknya di bawah mereka, mereka akan tercengang dan akan berkata, dan sering kita sudah dengarkan ini, nggak sangka Kang, tuh orang itu jadi begitu. Memang DP bintang stokang. Salah. Itu bukan DP bintang atau DP apapun, tetapi Tuhan yang melayakkan dia selalu menerima berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang mengangkat naik dia, bukan turun. Tuhan yang menjadikan dia kepala dan bukan ekor. Mungkin waktu di kampung halaman, orang bilang begini, mau jadi apa ngana? Ada kasiang. Emang sedang mau makan nasi setengah mati. Sudah Jo, begini. Bahkan dia bilang kalau begitu mati Jo tarik. Tapi dengar baik. Meskipun Anda dan saya adalah orang kampung, berasal dari Langoan, tapi ketika kita terus ada di dalam Tuhan, dengar baik Bapak Ibu, mental kita bukan mental kampungan, tapi mental kita, mental kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita ada di tanah rantau, kita tidak kampungan, tapi justru kita memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan mengangkat kita, naik dan bukan turun, menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Dan dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
saya mengalami akan hal ini. Dan Bapak Ibu yang menonton ini juga, saya percaya mengalami hal yang sama apa yang saya alami. Saya dahulu adalah sampah masyarakat. Ya, hidup yang tidak karu-karuan di jalan. Walaupun saya bekerja, pekerjaan saya baik. Penghasilan baik di kota Jakarta. Hidup di tanah rantau. Mungkin dulu banyak orang menganggap saya sebelah mata. Bahkan orang menceritakan saya yang tidak baik, membuli saya. Bahkan menghujat saya, memfitnah saya. Tapi dengar baik, saya punya pembela yang ajaib. Saya punya Tuhan. Saya tidak pernah balas kejahatan itu dengan kejahatan. Bahkan pun saya harus berada di beberapa organisasi di Jakarta, kota Jakarta, bahkan secara nasional. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya hanya berserah kepada Tuhan. Banyak trik-trik orang saling menyingkirkan satu dengan yang lain di dalam organisasi-organisasi. Banyak trik-trik yang dilakukan satu dengan yang lain di dalam pelayanan-pelayanan agar kita tersingkirkan atau apapun itu namanya. Tapi dengar baik, setia saja kepada Tuhan. Karena perkara mengangkat kau naik jabatanmu itu bukan perkara orang suka atau tidak suka. Tapi itu nanti Tuhan yang akan mengangkat engkau naik. Jangan pernah kejar jabatan itu. Jangan pernah kejar harta dunia itu. Tidak, jangan sama sekali. Tapi kejarlah sang sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Carilah yang selalu mengubah hidup Anda. Tetapi untuk dapat mengubahkan hidup kita, harus dimulai dari kita dulu. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kata turut bekerja berarti yang bekerja di sini adalah saya, adalah Bapak Ibu. Do the best for Jesus Christ. Kita melakukan yang baik terus kepada Tuhan. Maka saya percaya kita akan bertemu dengan kairos Tuhan. Tuhan mengangkat kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Secara pengertian keseluruhannya adalah Tuhan selalu berkati kita. Tepat pada waktunya Tuhan. Apa inti dari apa yang saya mau katakan di sini adalah cara menerima berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, agar engkau tidak ditolak oleh berkat Tuhan, cara yang pertama adalah untuk menerima berkat Tuhan. Yang pertama, bereskan dosamu di hadapan Tuhan. Buanglah semua dosa dan beban yang menindih hidupmu. Buang semua itu. Karena kenapa? Dosa sifatnya yang utama itu menghalangi berkat Tuhan. Saya harus katakan ini. Dosa itu bersifat menghalangi berkat Tuhan. Karena Tuhan membenci dosa. Tuhan mencintai orang berdosa. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Bahkan semua manusia telah berdosa, bahkan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan sudah membereskan semuanya di kayu salib dan menyelamatkan saya dan saudara. Dan setiap kita yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, wajib untuk hidup menjaga, bahkan mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan ini. Bahkan kata Alkitab, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, kita hidup di dalam Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam pengertian. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Buanglah segala dosa dan pelanggaran kita. Harus sungguh-sungguh agar kita, perhatikan baik-baik, memperoleh berkat Tuhan. Agar kita tidak ditolak oleh berkat Tuhan. Bila dosa-dosa kita tidak dibereskan, bila dosa-dosa kita tidak dibuang jauh-jauh, bila kita tidak berdamai dengan Tuhan, maka kita pastinya akan menerima ganjaran daripada Tuhan. Dan ganjaran daripada Tuhan, kita ditolak oleh berkat Tuhan tersebut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu dosa apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara. Kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala, saya mau katakan pagi hari ini, akuilah di hadapan Tuhan
dosamu dan kesalahan, maka engkau tidak akan ditolak oleh berkat Tuhan. Sebagai contoh analogi praktis, ini berkat Tuhan. Ya, hari ini Tuhan sudah sediakan berkat untukmu. Orang Langwan bilang begini, Tuhan semua kasih itu berkat. Pas Tuhan semua kasih, kedapatan orang tidak sempat memperbaiki kesalahan. Tidak sempat membuang dosa kita, artinya tidak sempat mengaku dosa dan kesalahan kita. Tidak sempat berubah kehidupan kita. Maka berkat itu tidak akan datang kepadamu. Artinya, engkau ditolak untuk menerima berkat Tuhan. Tapi sebaliknya, kita hidup taat setia kepada Tuhan. Mungkin agak susah kehidupan ini. Mungkin kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini, ya, tidak ada pekerjaan lagi, susah mencari berkat. Tapi jangan berhenti untuk mengusahakan yang terbaik, yang baik dalam hidupmu. Karena ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk engkau terima hari ini. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau saya baca mengganti kata ditolak, maka ketika ia sudah siap menerima berkat, maka ia menerima berkat Tuhan. Tidak ditolak. Dan maka sering kita katakan takjub. Wow, nggak sangka ya. Padahal ini terpikirkan pun tidak. Terlintas di pikiran pun tidak. Timbul di dalam hati pun tidak. Apalagi pernah dengar, tidak. Tapi kok bisa saya dapatkan berkat itu? Jawabannya cuma satu. Tuhan tahu apa yang harus Dia berikan kepada kita, yang menjadi kebutuhan hidup kita. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Itu yang pertama. Kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita harus buang segala dosa dan beban yang menindih kehidupan kita. Beban-beban yang tidak benar dalam hidup kita. Kita harus bereskan. Dan yang kedua, poin yang kedua, setelah kita bereskan semua dosa kita, kita harus hidup di dalam kekudusan. Artinya, jangan berbuat dosa lagi. Jangan larut lagi dalam kesalahan kita. Engkau tadinya mungkin orang yang egois. Engkau tadinya mungkin orang yang menganggap diri pintar. Semua orang bodoh di hadapanmu, engkau anggap. Engkau yang paling pandai sendiri. Saya mau katakan, itu jangan kembali lagi dalam hidupmu. Karena engkau sudah buang segala dosa-dosa itu. Sudah buang segala kesalahan dan sudah memperbaiki dan sudah hidup di dalam Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Ya, seperti kalau kita baca di dalam ayat 14 ya, Ibrani 12 ayat 14. Hiduplah di dalam kekudusan. Jangan menjadi orang yang egois lagi. Jangan menjadi orang yang suka memfitnah orang, yang suka membuli orang, yang suka menghina orang, yang suka menganggap remeh orang lain. Jangan jadi orang seperti itu lagi. Tetapi jadilah ciptaan baru, manusia baru. Kalau kita baca, saya komparasikan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Tetapi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Itu bukan fisik kita, tangan yang baru, mata yang baru, telinga yang baru, bukan. Tetapi yang baru adalah hidup yang baru di dalam Tuhan. Tadinya mulutmu penuh dengan kotor, kata-kata kotor, caci maki. Otakmu pikiran kotor, pikiran yang ngeres. Telingamu sensitif, gampang tersinggung. Matamu tidak bisa melihat orang kelebihan sedikit. Matamu tidak bisa melihat orang-orang di atasmu dan lain sebagainya. Atau matamu ini selalu penuh dengan pandangan yang hina, melihat, menghina, membuli dan lain sebagainya. Atau hatimu penuh dengan kelicikan, penuh dengan siasat-siasat buruk, siasat-siasat jahat. Atau hatimu penuh dengan dendam, atau hatimu penuh dengan kemunafikan. Atau hidupmu keseluruhan dibungkus dengan kemunafikan. Itu di dalam nama Tuhan Yesus, buang semua itu. Karena kenapa? Engkau sudah ada dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa yang baru? Stephen Rudi Palit yang baru. Mulutnya yang selalu memperkatakan firman Tuhan. Yang selalu menyampaikan firman Tuhan. Apa yang baru?
cara berpikirnya yang mungkin cepat sekali pikiran kotor terhadap orang lain, cepat sekali tersinggung hatinya, telinganya terlalu tipis mendengar, dan gampang terpancing emosi. Itu tidak ada lagi. Dan saat kita hidup dalam kekudusan, perhatikan, maka kita selalu siap menerima berkat Tuhan. Bila kita hidup dalam kekudusan, hidup kudus, maka kita akan melihat Allah. Kerajaan Allah itu nyata hidup dalam kehidupan kita. Bila kita hidup kudus, maka dipastikan kita bisa hidup berdamai dengan semua orang. Termasuk orang yang memusuhi kita. Termasuk orang yang membenci kita. Kita bisa berdamai dengan semua orang. Memang kita tidak bergaul dengan mereka, karena kata firman Tuhan. Tetapi kita tidak membenci mereka. Tapi justru kita mendoakan mereka. Karena ingat baik, mereka juga adalah jiwa yang harus dibawa kepada Tuhan di dalam pertobatan. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apabila kita terus menjaga kekudusan hidup kita, karena jelas firman Tuhan katakan, jagalah kekudusan hidupmu, maka kita akan selalu diberkati Tuhan. Dan kita akan selalu siap menjadi alat berkatnya Tuhan. Bagaimana bisa kita menjadi alat berkatnya Tuhan kalau manusia lama kita yang berdosa belum dipulihkan? Contoh, kita memberkati orang tapi mulut kita selalu kemana-mana. Odo, kalau nyandak kita orang itu so mati dia. So nyandak makan dia, so ada beras neng. Odo kasih yang tahu apa dia makan neng minum. Wah, beruntung dia baku dapat neng kita. Kalau kita kasih sana doa, kenapa ngana beli beras? Oh, kalau nyandak so mati dia. Justru Anda orang berdosa. Ya. Kalau kita memberkati orang, cukup hanya kita dengan Tuhan yang tahu saja. Ya, saya khotbahkan kemarin juga ya, di minggu yang kemarin waktu saya masih di Langoan. Sekarang ini saya sudah ada di Jakarta, di kediaman saya di Cakung, ya. Saya khotbahkan kemarin. Banyak orang sumbang di gereja building. Senang namanya tulis besar-besar di gereja. Masuk sumbangan 10 juta dari bapak ini, ibu ini. Senang bangga kalau nyana tulis itu nama, dia bermarah. Tetapi ketika pulang ke rumah, di keluarga, masih ada adik atau kakak atau saudara ya yang kita lihat dengan mata kepala masih makan ikan dan garam, nasi dan garam pakai minyak lagi. Sementara kita makannya lah pakai ayam, pakai bebek, pokoknya pakai daging-daging spesial. Terus kita melihat itu tidak tergerak sedikit pun untuk kita memberkati. Anda melakukan kesalahan dalam hidup Anda. Tapi ketika sumbanglah pembangunan ini, pokoknya gedung fisik-fisik, kita orang pertama yang menyumbang agar diketahui oleh satu kampung. Anda orang yang salah, yang keliru dalam menjalani kehidupan. Tetapi sebaliknya ketika engkau makan yang enak misalnya, kau lihat adikmu, engkau tahu dia susah melarat, ya, kita tidak usah cari tahu kenapa dia seperti itu. Engkau tahu itu, engkau harus berkati. Jangan ngana makan ayam tiap hari. Kau kasih ngana lia ngana pikir. Saudara cuma makan nasi dengan garam, kau ngana biarakan dia. Masih bagus dia makan nasi dengan garam. Lebih bagus dia mati. Oh Tuhan, coba saya aku. Dari Yesus yang berkuasa. Ini tidak boleh ada dalam hati seorang anak-anak Tuhan yang mengaku Kristen. Tidak boleh ada. Apalagi orang tua Anda biarkan. Aduh, kasihan. Jangan sampai. Jangan. Selagi orang tua kita masih hidup, sayangilah mereka, kasihilah mereka. Orang tua sudah membesarkan kita. Bahkan mereka tidak memperhitungkan apapun. Kita jangan hitung-hitungan dengan orang tua. Ini yang saya alami dengan adik-adik saya semua. Begitu betapa kami memperhatikan orang tua kami. Karena kami melihat papa dan mama perjuangannya luar biasa dalam membesarkan saya dan adik-adik saya. Kami tidak besar dengan harta yang begitu banyak, yang kaya raya, tidak. Tapi kami dibesarkan dengan firman Tuhan, dengan iman yang tulus kepada Tuhan. Karena kami punya filsafat kehidupan. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan satu lagi yang penting, kami hidup bukan apa kata orang, tapi kami hidup apa kata firman Tuhan. Memang saya dulu ada di jalan yang gelap. Ya, adik-adik saya ada di jalan yang gelap.
Tapi bicara orang tua, itu kemuliaan kami yang Tuhan berikan. Apalagi saya sekarang yang meneruskan tongkat estafet mama saya sebagai seorang pendeta di ladang Tuhan. Mungkin secara penghasilan, saya sekali lagi saya mau katakan, mohon maaf, nggak ada gaji pokok kasih yang orang pendeta yang gembala, nggak ada. Tetapi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan buka jalan. Itulah yang kami juga berbagi kasih dengan orang tua. Kami bukan membalas, tidak, tetapi memperhatikan. Kenapa saya harus bersaksi ini? Karena banyak hal yang saya lihat. Banyak orang ketika diberkati Tuhan, orang tuanya disia-siakan. Bahkan mengurus, aduh Tuhan, masih urus binatang lebih memperhatikan lebih daripada mengurus orang tua. Dengar baik. Kalau Anda lakukan hal ini, maka Anda menjadi orang yang terkutuk. Menjadi orang yang tidak akan menerima berkat daripada Tuhan. Oh, kita orang kaya. Bahkan bilang, oh enggak butuh Tuhan. Selalu ada tapi usaha banyak. Dengar baik. Nyanda lama ngelapi kehidupan itu. Nyanda lama itu harta kekayaan. Sekali Tuhan beginikan hidupmu, ya cuman seperti kuti sedikit, selesai. Ada pernah cerita yang saya baca. Ya, dalam sekejap kekayaannya habis di meja judi. Sekejap habis. Dan jadi pengemis karena kesombongannya. Tapi Bapak Ibu, kalau Stephen Palit ini atau kami keluarga Palit Aspan ada dan bisa berdiri tegar di masa sukar, itu bukan karena kekuatan kepintaran kami, itu karena kemurahan Tuhan. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan bahkan kami bisa sekolah ke tingkat-tingkat yang level yang tinggi. Maaf, sedikit saya kesaksian. Itu pun karena kemurahan Tuhan. Tidak mudah untuk sekolah dengan biaya puluhan sampai ratusan juta. Dan saya pun sampai dengan saat ini. Itu dari mana? Satu yang ada dalam hati saya. Itulah yang Tuhan sediakan untuk saya. Tuhan kirimkan banyak orang untuk memberkati saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang gembala. Dan terus saya berkomitmen untuk menjadi alat berkat Tuhan. Dengan hidup dalam kekudusan, saya selalu akan siap menerima berkat Tuhan. Demikian dengan Bapak Ibu Taulangoan. Hiduplah dalam kekudusan. Nah usah kejar-kejar berkat. Hidup saja dalam kekudusan dan terus cari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Maka Tuhan akan tambahkan semuanya itu. Semuanya itu. Kata firman Tuhan, apa yang akan engkau makan, minum, dan pakai, semuanya itu Tuhan berikan kepadamu. Agar kita tidak ditolak oleh berkat Tuhan. Agar kita tidak ditolak untuk menerima berkat Tuhan. Yang kedua caranya adalah hiduplah dalam kekudusan agar kita menerima berkat Tuhan. Yang ketiga yang terakhir adalah bagaimana supaya kita dapat menerima berkat Tuhan? Kapasitas hidup kita saat itu atau saat ini itu menentukan supaya kita dapat berkat Tuhan. Contoh begini. Walaupun mungkin engkau sudah bertobat, mengaku dosa, sudah buang dosamu, sudah hidup dalam kekudusan, tapi engkau selalu membuat celah dalam kehidupan. Dan akhirnya kapasitas engkau saat itu tidak layak untuk terima berkat Tuhan. Walaupun engkau bilang sudah bertobat dan hidup dalam kekudusan, tapi ada celah yang engkau buat. Celah itu apa? Contoh begini. Dosa kesalahan kecil yang engkau buat. Ya, misalnya engkau nimbrung dengan para pencemooh. Ya, tanpa engkau sadari, engkau sudah mengiyakan apa perkataan pencemooh itu. Misalnya engkau membicarakan orang lain di dalam kaum pencemooh, itu pendeta itu begini, pokoknya yang jelek-jelek. Terus kita yang tidak tahu kebenarannya langsung bilang, oh iya, oh nimbolek kata itu pendeta itu. Oh dia seorang batuan nimbolek begitu, dia harus begini. Ingat baik, engkau sudah ikut mencelah biji mata Tuhan. Dan kapasitas engkau hari itu, engkau tidak layak menerima berkat Tuhan. Dan kalau engkau tidak bereskan hari itu, terus-terusan engkau tidak layak menerima berkat Tuhan. Jelas harus saya katakan ini. Jangan jadi pencemooh, ikut-ikutan mencemooh orang.
apalagi yang engkau cemooh adalah biji mata Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau seorang gembala. Stop menjadi mulut pencemooh. Kalau orang Langon bilang mulut Carlota, poponga, tukang-tukang cari tahu, tukang-tukang cerita. Engkau tidak akan tenang dalam hidupmu dan engkau tidak layak menerima berkat Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika ada celah itu, ingat baik-baik. Kalau misalnya ini kertas putih, ya. Kemudian di sini misalnya ada tinta warna hitam, kecil saja. Kalau saya tanya, ini apa? Pasti semua akan bilang, oh ini tisu warna putih. Tidak akan pernah fokus ke titik warna hitam di tengah. Tidak akan. Karena melihat ini secara besar. Ya, keseluruhannya. Tetapi apabila titik hitam itu, kita pakai spidol dan kita di titik itu, tidak putus garisnya. Kita putar bagaikan spiral. Maka lama-kelamaan ini tidak akan kelihatan tisu lagi atau kertas putih. Dan ketika saya tanya, ini apa? Pasti orang bilang, oh penuh tinta. Demikian dengan celah yang kita buat. Noda kecil itu bisa menodai kehidupan kita. Dan pada akhirnya, celah itulah yang dimakan oleh iblis. Yang dimanfaatkan oleh iblis. Maka dikatakan firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum siap menerkam kita. Memakan kita. Aduh ngeri. Jangan buat celah sekecil apapun. Ya, karena dari celah yang kecil, lubang yang kecil akan diobok-obok terus oleh iblis. Akhirnya menjadi lubang yang sangat besar dalam hidupmu dan engkau jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Stop berbuat celah, membuat celah sekecil apapun. Tapi kalaupun ada namanya juga manusia, masih daging orangnya bilang. Langsung bertobat detik itu juga. Misalnya begini, saya ulangi lagi. Tentang perasaan negatif terhadap orang lain. Yang tidak tahu menahu tapi kita sombong sekali langsung bilang, oh dia memang kata pendeta, oh begitu dia, oh begini. Padahal kita tidak tahu. Langsung, kalau perlu pukul tuh mulu, kuti, langsung dalam nama Yesus, Tuhan ampuni saya. Saya sudah mencela hamba Tuhan, biji mata Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Asalkan dengan tulus pengakuanmu, Tuhan mengampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan buat celah lagi yang mendatangkan dosa dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, agar supaya kita dapat menerima berkat Tuhan, cara yang pertama adalah bereskan dosamu di hadapan Tuhan. Buanglah segala dosamu dan beban dosa yang menindih hidupmu. Dan kemudian yang kedua, hiduplah dalam kekudusan. Karena dengan kita hidup kudus, kita dapat melihat Allah. Dengan kekudusan, kita dapat berdamai dengan semua orang. Dan dengan kekudusan, kita selalu siap menerima berkat Tuhan. Dan yang ketiga, selalu berada dalam kapasitas setiap hari untuk dapat menerima berkat Tuhan. Artinya, meskipun kita sudah hidup dalam Tuhan, meskipun kita sudah setia melayani Tuhan, tapi kalau kita membuat celah, pada saat kita akan menerima berkat Tuhan, justru celah itu yang kita buat, yang berujung dosa dan kesalahan, itulah yang tidak siap menerima berkat Tuhan, kapasitasnya di hari itu. Jadi penting bagi saya untuk mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, tolangoan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Cara menerima berkat Tuhan, saya sudah sampaikan lewat perenungan ini. Saya kembali membacakan firman Tuhan yang jadi landasan kita renungkan hari ini adalah Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Tapi sebaliknya, setiap kita yang telah membereskan dosa dan kesalahan kita, hidup dalam kekudusan dan memiliki kapasitas untuk menerima berkat, maka kita tidak akan pernah ditolak untuk menerima berkat Tuhan, karena kita sudah membereskan, memperbaiki kesalahan kita, sehingga ketika kita mencari, ketika kita berusaha, kita melakukan yang terbaik, kita usaha yang terbaik, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka selalu kita akan diberkati. Ya, jangan kalau kita sudah diberkati, jangan kita menjadi orang yang lupa diri juga. Jangan sombong, tapi teruslah menjadi alat berkat Tuhan.
selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita jadi alat berkat Tuhan. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya, untuk dapat menerima berkat Tuhan, mari hormatilah dan sayangilah kedua orang tuamu. Sayangilah akan kakak beradikmu. Kasihilah dengan tulus. Dan kemudian dengan saudara-saudaramu. Jangan pernah membenci. Meskipun saudara-saudaramu atau orang-orang merencanakan yang jahat membencimu, engkau jangan pernah membenci mereka. Tidak bergaul boleh, tetapi kita tidak boleh membenci mereka. Kita harus doakan mereka agar mereka berubah dan bertobat. Ya, karena kalau kita juga masih bergaul dengan orang-orang yang selalu berbuat kejahatan, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebaskan kakimu, tapi jangan benci mereka. Doakan saja mereka. Dan saya, Pendeta Stephen R. Palit, menyampaikan pada kita di akhir renungan ini, jadilah orang yang berkapasitas untuk dapat menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai torang baku dapat di renungan yang akan datang. Mari torang berdoa. Makasih banyak Tuhan Yesus. Kesempatan hari ini torang so pake for memuliakan nama Tuhan. Torang so duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Torang so belajar dan bahkan sudah diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Makasih banyak Tuhan Yesus. Torang dapat mengerti dan memahami bagaimana cara torang untuk dapat mau terima berkat daripada Tuhan. Torang mesti membereskan torang pe dosa dan kesalahan, memperbaikinya semua. Dan torang buang segala torang pe dosa dan beban dosa yang menindih torang pe hidup. Dan torang mesti hidup di dalam kekudusan. Kemudian torang harus terus berada dalam kapasitas orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan setiap hari. Makasih banyak for Tuhan pe baik. Makasih banyak for Tuhan pe berkat. Makasih banyak for Tuhan pe kasih sayang pada orang semua. Tuhan yang memberkati orang-orang tua kami, baik yang berada di kampung halaman, bahkan yang ada juga di tanah rantau. Anugerahi tompe orang tua dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sembuh dari sakit Tuhan pulihkan. Dari penyakit stroke, dari penyakit apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mungkin dalam kesusahan, imbas daripada pandemi COVID-19 ini, tidak memiliki pekerjaan, usahanya tidak menentu. Oh Tuhan, Engkau buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan berikan pekerjaan, dan Tuhan memberkati setiap usaha yang torang jalani. Terlebih khusus hamba-hamba Tuhan yang selalu menyampaikan firman Tuhan di grup Langon Cagampang ini. Tuhan berkati torang para pelayan Tuhan, para pendeta gembala yang Tuhan sudah pakai menjadi alat berkat Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Ini torang pe doa, ini torang pe syafaat permohonan pada Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati admin Langon Cagampang Langon Wonderful dan seluruh anggota, 10.000 lebih anggota yang ada di grup ini. Tuhan berkati semua. Makasih banyak Tuhan Yesus. Torang minta ampun atas torang pe dosa dan kesalahan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, torang so berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap orang yang sudah diberkati Tuhan, mari torang sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai torang baku dapa di minggu yang akan datang. Saya Pendeta Stephen Rudy Palit undur diri dari renungan ini. Shalom, damai di hati. Salam sehati.